Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kelima persiapan sakramen Krisma. Tema pertemuan ini adalah persembahan rohani kaum beriman awam. Tujuan dari pertemuan ini supaya peserta semakin menyadari dan menghayati martabatnya sebagai umat awam untuk memberikan persembahan rohani bagi Allah. Mari Bapak Ibu kita awali pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kudus, terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami, dan dengan demikian menguduskan diri kami menjadi kediaman-Mu sendiri. Kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi telah menjadi milik-Mu. Bantulah kami menjaga kekudusan bait-Mu ini, sehingga Roh-Mu selalu diam di dalam hati kami, dan menjamin kehadiran-Mu bersama kami. Jangan biarkan kami menodai bait kudus-Mu ini karena berbuat dosa dengan tubuh kami. Jangan sampai kami Kau binasakan karena kami sendiri telah mencemarkan dan membinasakan bait kudus-Mu, yakni diri kami sendiri. Ya Allah, semoga tubuh kami selalu kudus dan menjadi sarana untuk berjumpa dengan Dikau dan untuk selalu menyadari penyertaan-Mu. Bantulah agar kami senantiasa memuliakan Dikau dengan tubuh kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebagai orang Katolik yang sudah dibaptis, termasuk para uskup, romo, bruder, suster, dan kita sebagai awam, kita semua mengemban Tritugas Kristus. Dengan pembaptisan, kita memiliki tugas untuk menjadi imam yang menguduskan, untuk menjadi nabi yang mewartakan, dan menjadi raja yang memimpin. Sehingga dengan baptisan ini, kita pun juga memiliki peran penting dalam gereja. Tidak hanya para imam atau suster yang mengemban Tritugas Kristus, tapi juga kita sebagai kaum awam. Hanya saja mereka yang tergolong suster, bruder, atau imam ini adalah para pelayan gereja yang memiliki jabatan resmi gereja. Sedangkan kita kaum awam tidak menerima jabatan resmi gereja. Nah, walaupun demikian bukan berarti kita sebagai kaum awam tidak memiliki peran penting dalam gereja. Mungkin dalam istilah umum, awam diartikan sebagai orang yang kurang menguasai suatu bidang atau orang yang tidak pandai dalam suatu hal. Namun dalam pandangan gereja, istilah awam ini sangat-sangat berbeda dengan pandangan umum. Istilah awam ini dalam gereja dipahami sebagai persekutuan orang yang sudah dibaptis dan sudah digabungkan ke dalam gereja. Nah, dengan karunia pembaptisan, kita menerima Tritugas Kristus untuk kita lakukan sebagai persembahan hidup kita atau persembahan rohani kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memberikan persembahan rohani kita kepada Tuhan? Konsili Vatikan II menuliskan bahwa ciri khas dan keistimewaan kaum awam yakni menyinari dan mengatur hal-hal duniawi yang erat melibatkan mereka sedemikian rupa sehingga itu semua selalu terlaksana dan berkembang menurut kehendak Kristus demi kemuliaan Sang Pencipta dan Penebus. Nah, dengan demikian artinya kita sebagai awam memiliki kekhasan yang unik. Ciri khas sekuler atau keduniawian sebagai kaum awam ini ternyata kita juga bisa memberikan persembahan rohani kepada Tuhan melalui apapun yang kita kerjakan. Tadi dijelaskan bahwa kita bisa menyinari hal-hal duniawi yang erat kaitannya dengan kita sebagai pekerja, sebagai orang tua yang mendidik anak. Dari segala sesuatu yang kita urusi di dunia ini, suka duka yang kita rasakan, kita alami, yang kita jalankan dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesabaran, itu pun menjadi persembahan rohani bagi Tuhan. Nah, bagaimana hal-hal duniawi yang kita urusi ini
mampu menjadi persembahan rohani kepada Tuhan, yaitu kita ingat pada perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, pada doa persiapan persembahan, Romo mengajak kita untuk mempersembahkan persembahan-persembahan kita. Nah, kita simak video ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Nah, pada doa persiapan persembahan tersebut, imam mengajak kita untuk bersama-sama mempersembahkan persembahan rohani kita. Jadi seluruh daya upaya kita, kesusahan kita, bersama-sama kita serahkan kepada Tuhan supaya disucikan, dilayakkan untuk menjadi persembahan hidup kita bagi Tuhan. Kemudian selain persembahan hidup ini, kita juga memberikan persembahan dalam bentuk lain, yaitu persembahan atau kolekte. Nah, kolekte yang kita berikan pada saat Ekaristi itu akan digunakan untuk karya-karya kerasulan gereja, terutama untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Untuk memberikan kolekte, tidak ada batasan atau ukuran-ukuran tertentu. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita harus dengan ikhlas, dengan bebas memberikan persembahan kita. Dan juga pada Sirak bab 35 dijelaskan bahwa kita senantiasa memberikan persembahan dengan layak, dengan pantas kepada Tuhan. Dengan demikian, seluruh persembahan hidup kita, suka duka kita, segala tanggung jawab yang kita jalankan sebaik mungkin, dan kita tanggung dengan kesabaran, dan juga persembahan dalam bentuk kolekte, ini akan disatukan dengan persembahan tubuh dan darah Kristus. Sehingga persembahan hidup kita, persembahan kita dalam bentuk kolekte ini disucikan dan disempurnakan sehingga berkenan bagi Allah. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini ada sebuah kisah yang menarik. Mari membawa kurban rohani. Berkat pembaptisan, kita semua telah menerima martabat imamat umum. Kita semua telah dijadikan kerajaan dan imam-imam bagi Allah dan Bapanya. Dengan menerima krisma, berarti imamat umum ini bukan sekedar martabat dan potensi, melainkan suatu tugas yang mesti direalisasikan. Kita diundang senantiasa membawa kurban rohani, di mana seluruh hidup kita selayaknya dipersembahkan sebagai kurban yang hidup, suci, dan berkenan kepada Allah. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mempersembahkan kurban rohani kita ini untuk disatukan dengan kurban Kristus di altar. Memang kurban rohani kita ini tidaklah berarti, sama halnya dengan air yang dicampurkan dengan anggur. Kurban kita menjadi berkenan kepada Tuhan karena disatukan dengan kurban Kristus yang dihadirkan kembali dalam perayaan Ekaristi. Apa saja yang bisa kita persembahkan sebagai kurban rohani? Tentunya semua pengalaman suka duka selama 1 minggu, asal kita jalankan dalam semangat roh. Kesukaran kita dalam pelajaran, nilai ulangan yang pas-pasan karena kita berlaku jujur, kesulitan orang tua dalam mendidik anak, pengusaha yang tidak bisa mendapat untung banyak karena berlaku adil terhadap para karyawannya, perjuangan berat mengamalkan ajaran Yesus untuk mengampuni dan mendoakan mereka yang mencela, memfitnah, dan memusuhi kita. Tetapi juga tentunya segala keberhasilan, rezeki yang kita dapatkan sebagai hak kita, nilai ujian yang bagus karena kita belajar dengan tekun dan berlaku jujur, kesehatan yang berangsur-angsur membaik, dan lain sebagainya. Selain itu, segala penyakit, penderitaan, dan jerih lelah kita menghidupi keluarga,
kejenuhan, dan kesulitan dalam menyelesaikan tugas kuliah, asal saja kita jalankan dengan penuh kesabaran, juga bisa kita jadikan sebagai kurban rohani. Dengan demikian, seluruh suka duka harian yang kita jalankan dengan semangat roh, kita persembahkan sebagai kurban rohani untuk dipersatukan dengan kurban Kristus sendiri yang dihadirkan kembali dalam perayaan Ekaristi. Dengan demikian, Ekaristi sungguh menjadi puncak hidup kita, di mana semua kurban rohani kita selama 1 minggu ini kita persembahkan. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita juga menimba rahmat, yakni menerima sabda Kristus dan menyambut komuni kudus. Dengan bekal santapan sabda dan sakramen ini, kita sungguh menemukan sumber kekuatan untuk menjalankan tugas perutusan kita di tengah masyarakat. Persembahan rohani ini juga kita simbolkan dengan persembahan in natura atau barang dan in pecunia atau uang, yakni berupa kolekte. Kolekte tersebut nantinya akan dipakai untuk mendukung karya kerasulan gereja dan pelayanan orang miskin. Seberapa besar jumlahnya? Kiranya anjuran Sirak bab 35 ayat 9 ini bisa dijadikan pegangan. Berikanlah kepada yang maha tinggi, berpadanan dengan apa yang ia berikan kepadamu dengan murah hati dan sesuai dengan hasil tanganmu. Berpadanan berarti sesuai, selaras, dan pantas dengan aneka berkat yang kita terima. Saat kita tengah berkabung, paceklik, dan gagal panen, tentunya Tuhan juga tahu. Demikian pula saat kita menerima rezeki berlimpah, lulus ujian dengan nilai bagus, sembuh dari sakit. Niscaya kita akan meniru orang kusta Samaria yang tahu berterima kasih. Dengan murah hati berarti tidak pelit. Sesuai dengan hasil tanganmu, artinya sesuai dengan hasil keringatmu. Jadi jangan menjadikan kolekte sebagai sarana money laundry dari hasil penindasan terhadap karyawan, bisnis dengan jalan curang, atau korupsi uang rakyat. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita sebagai umat awam bisa memberikan persembahan rohani yang layak bagi Tuhan. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya.